saya Anissa Saparina dengan NPM 22030040066 Prodi PAI semester 5A. Pada kali ini kita akan membahas psikologi agama mengenai sumber jiwa keberagamaan, yang mana kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada pendapat para ahli tentang jiwa agama, yang kedua ada fitrah sebagai potensi beragama, yang ketiga ada pengertian fitrah. Nah, sebelum kita membahas 3 pokok tersebut, kita harus tahu dulu apa sih itu jiwa keberagamaan. Nah, jiwa keberagamaan adalah kecenderungan alami manusia untuk memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari beragamnya agama, kepercayaan, dan ritual yang ada di dunia. Contohnya di Indonesia saja. Di Indonesia saja ada banyak agama. Contohnya ada agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, lalu mengapa kita berbeda-beda dalam beragama? Nah, hal tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam beragama. Salah satunya adalah sumber jiwa keberagamaan itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan pertama yaitu mengenai pendapat para ahli tentang jiwa agama. Nah, para ahli telah mencoba memahami mengapa manusia memiliki jiwa keagamaan. Nah, beberapa para ahli, salah satunya yaitu ada Thomas Aquinas. Nah, menurut beliau, sumber jiwa agama adalah kemampuan berpikir. Nah, jadi menurut Thomas Aquinas, jiwa agama itu kemampuan berpikir, di mana manusia bertuhan karena ia menggunakan akal untuk memahami dunia dan mencari makna kehidupan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat alam semesta. Nah, di mana kita melihat alam semesta, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, pastikan manusia pasti berpikir bahwa siapa yang menciptakan alam semesta ini, tumbuhan ini, hewan ini. Nah, jadi menurut Thomas Aquinas ini, jadi jiwa agama itu manusia itu berpikir untuk memahami dunia dan mencari makna kehidupannya. Pendapat yang kedua yaitu menurut Friedrich Schleiermacher. Nah, menurut beliau bahwa jiwa agama ini berasal dari rasa ketergantungan, di mana rasa ketergantungan yang mendalam pada sesuatu yang lebih tinggi. Nah, rasa ini muncul ketika manusia menyadari keterbatasan dirinya. Jadi menurut beliau, jiwa agama ini berasal dari rasa ketergantungan. Jadi adanya rasa ketergantungan terhadap hal yang lebih tinggi darinya. Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendapatkan musibah, pasti kita akan membutuhkan orang lain dan mencari bantuan kepada orang lain. Dalam jiwa keagamaannya kita bisa dengan berdoa kepada Allah supaya kita diberikan jalan untuk melewati musibah tersebut. Pendapat ketiga yaitu menurut teori fakulti, di mana menurut teori ini menyebutkan bahwa jiwa agama adalah gabungan dari beberapa fungsi kejiwaan seperti emosi, kognisi, dan kemauan. Jadi teori fakulti ini mencakup 3 fungsi kejiwaan, yaitu ada emosi, kognisi, dan kemauan. Nah, contoh dalam kita sedang mau melakukan ibadah haji. Nah, pasti dalam contoh tersebut terdapat 3 kajian dan 3 aspek dari teori fakulti tersebut. Nah, yang pertama ada emosi. Contohnya dalam emosi ini ketika kita ibadah haji pasti ada rasa kagum bisa melihat kiblat umat Islam yaitu Ka'bah. Ada sukacitanya, ada harunya kita bisa melakukan ibadah haji ke rumah Allah gitu. Lalu aspek kognisinya yaitu pasti sebelum kita melakukan ibadah haji kita harus mencari tahu dulu bagaimana sih cara atau tata cara ibadah haji itu yang benar dan bisa membuat kita ibadah haji itu sah dan diterima. Nah, yang ketiga ada aspek kemauan. Pasti kalau kita mau ibadah haji ada rasa terlebih dahulu kemauan ingin beribadah. Pembahasan yang kedua yaitu fitrah sebagai potensi beragama. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian fitrah. Fitrah adalah keadaan asli manusia sejak lahir. Nah, dalam konteks agama, fitrah diartikan sebagai kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Nah, fitrah dan keberagaman pasti fitrah ini kan keadaan asli manusia sejak lahir. Nah, pasti fitrah ini akan berbeda-beda. Nah, meskipun fitrah adalah sama untuk semua manusia, namun cara manusia mengekspresikan fitrahnya ini pasti berbeda-beda. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya berbagai agama dan kepercayaan. Contoh, bayi yang baru lahir pasti naluri untuk mencari perlindungan dan kasih sayangnya itu dari orang tua kan. Nah, itu merupakan contoh fitrah manusia yang universal. Namun cara orang tua memenuhi kebutuhan anak-anaknya itu pasti berbeda-beda, tergantung pada budaya dan agama mereka. Contoh kan anak yang baru lahir dalam agama Islam
itu selalu diadankan, diikomahkan ke telinga kanan dan kirinya, sedangkan kan agama lain pasti tidak. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengertian fitrah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fitrah adalah keadaan asli manusia sejak lahir, maka fitrah ini mencakup berbagai aspek seperti 1. Naluri untuk mengenal Tuhan. 2. Kebutuhan akan spiritualitas. Yang ketiga itu dorongan untuk berbuat baik. Nah, fitrah yang pertama yaitu naluri untuk mengenal Tuhan, di mana manusia memiliki rasa ingin tahu tentang asal-usul alam semesta dan makna kehidupan. Contohnya, yang kita tahu bahwa dulu Nabi Ibrahim juga mencari tahu tentang siapa sih Tuhan, siapa sih yang menciptakan dirinya dan alam semesta ini. Nah, lalu kan Nabi Ibrahim ini pun pas malam hari melihat bintang yang terang benderang, dia mengatakan bahwa apakah itu Tuhan. Nah, tapi ketika jauh bintang pun tidak terlihat. Nah, berarti itu bukan Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim juga melihat bulan. Nah, apakah itu Tuhan? Kata Nabi Ibrahim. Tapi ketika siang, bulan itu tidak ada. Nah, lalu pada pagi harinya muncullah matahari. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini beranggapan bahwa apakah itu Tuhan? Apakah itu Allah yang menciptakannya? Apakah itu yang patut kita sembah? Kata Nabi Ibrahim. Lalu ketika matahari terbenam, maka matahari kan hilang. Nah, lalu Nabi Ibrahim juga, oh berarti itu bukan Tuhan. Nah, dari hal tersebut bahwa Nabi Ibrahim juga dulu punya fitrah atau naluri untuk mengenal Tuhannya, mencari tahu gitu. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan akan spiritualitas. Nah, di mana manusia membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya untuk dijadikan pegangan hidup. Nah, manusia itu pasti mempunyai pegangan hidup. Contohnya dalam agama Islam pasti kita memegang teguh pegangan hidup itu adalah Al-Quran. Aspek yang ketiga, fitrah adalah dorongan untuk berbuat baik. Nah, manusia memiliki hati nurani yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contoh, seorang anak kecil melihat orang lain sedang kesulitan. Nah, pasti anak tersebut akan membantu. Penting untuk diingat, setiap manusia memiliki pemahaman yang berbeda tentang agama dan spiritualitas. Tidak ada satu jawaban yang benar tentang sumber jiwa keberagaman. Yang penting adalah kita saling menghormati perbedaan dan belajar untuk hidup berdampingan secara damai. Jadi, jiwa keberagaman adalah bagian alami dari keberadaan manusia. Meskipun kita memiliki perbedaan dalam beragama, kita tetap memiliki kesamaan sebagai manusia, yaitu kebutuhan akan makna hidup, cinta, dan kebahagiaan. Dengan kita memahami sumber jiwa keberagaman, kita dapat menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Sekian pembahasan yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.